Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Babe Aris pada mata pelajaran administrasi transaksi submateri tentang uang. Kemarin kita udah pelajari tentang uang, kemudian kita sekarang adalah jenis-jenis uang. Namun sebagai pengingat, apa sih sebenarnya tentang uang itu? Uang adalah satu benda yang berfungsi untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan transaksi jual beli. Namun, uang itu sendiri memiliki nilai. Yang pertama adalah nilai nominal, kemudian nilai intrinsik, dan nilai real. Nilai nominal adalah nilai standar yang tertera pada uang. Misalnya, uang lembaran 10.000, ya nilai nominalnya adalah 10.000 itu sendiri. Sedangkan nilai intrinsik adalah nilai intrinsik adalah nilai yang terkandung di dalam uang itu sendiri, termasuk untuk pembuatan uang itu sendiri. Contohnya adalah uang 10.000 tadi. Uang 10.000 ketika membuat uang, proses pembuatan uang itu sendiri itu membutuhkan biaya misalnya Rp5.000. Berarti nilai intrinsiknya adalah dari uang 10.000 sebesar Rp5.000. Sedangkan nilai real adalah nilai yang berfungsi untuk menukar atau menerima barang atau jasa. Misalnya anak-anak ini membeli baju harga Rp50.000. Berarti nilai uang bisa ditukarkan dengan baju seharga Rp50.000. Kemudian anak-anak, apa sih sebenarnya syarat yang harus melekat pada uang, berfungsi sebagai uang? Yang pertama adalah diterima secara umum. Orang paham, oh ini uang 50.000 di desa manapun atau di wilayah manapun juga berlaku 50.000. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian nilainya juga berlaku stabil. Di sini poinnya, volumenya adalah 10.000, ya di mana aja 10.000. Jadi stabil, mudah disimpan, kemudian mudah dibawa, tahan lama, mudah dibagikan, terus tidak mudah dipalsukan. Nah, inilah syarat yang harus memenuhi kategori uang. Sedangkan fungsi uang itu sendiri ada dua, yaitu fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar. Asli, uang kan memang digunakan untuk sebagai alat tukar. Ya, tukar apapun. Ya, tapi yang penting jangan sampai menukar cinta. Oke. Kemudian sebagai satuan hitung. Ya, sebagai satuan hitung ini uang bisa menghitung berbagai macam barang yang kita beli. Jadi di antara barang A, B, C di total jumlahnya berapa misalnya 10.000. Ya, itulah sebagai satuan hitung. Kemudian sebagai alat penyimpan nilai, itulah fungsi asli dari uang. Sedangkan fungsi turunannya adalah sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan. Makanya dengan uang kita bisa menimbun kekayaan. Sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, sebagai alat pemindah kekayaan ini, kalau kita memindahkan kekayaan atau benda yang diinginkan, misalnya dengan uang kita bisa membeli tanah, bisa membeli rumah dan sebagainya di lokasi yang baru. Kemudian sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Makanya orang yang punya uang banyak itu dianggap status sosialnya lebih baik. Kalau orang yang nggak punya uang, status sosialnya lebih rendah. Itu fungsi turunan uang. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis uang. Ya, jenis uang dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah jenis uang yang berdasarkan nilai yang terkandung di dalam benda. Jenis uang yang terkandung di dalam benda. Ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang penuh, full bodied money, yaitu nilai yang tertera pada uang sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Nah, uang tersebut tergolong dalam uang penuh. Dengan kata lain, nilai nominal uang tersebut sama dengan nilai intrinsiknya. Misalnya emas antara nilai intrinsik nilai nominalnya sama.
Ya gitu. Karena memang emas mempunyai sifat tetap seperti itu. Itu contohnya seperti itu barangkali. Uang dirham itu nilainya sama dengan uang penuh gitu lah. Kalau uang dirham. Kemudian uang tanda atau token money, yaitu nilai yang tertera pada uang itu lebih tinggi daripada nilai bahan yang digunakan. Uang tersebut tergolong dalam uang tanda. Artinya nilai nominal uang tersebut lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Contohnya kita beli pulsa. Beli pulsa itu misalnya 10.000 nih, beli pulsa 10.000. Ternyata kita membayar 12.000. Berarti nilai uangnya 12.000, tapi nilai intrinsiknya adalah 10.000. Itu yang dikatakan uang tanda. Sedangkan jenis uang yang kedua adalah uang berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu pertama adalah uang logam. Nah, uang logam ini adalah uang yang terbuat dari logam, yang umumnya biasa dipakai adalah emas, perak, karena emas dan perak ini memiliki nilai stabil. Bentuknya juga mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur, tidak karatan, gitu. Kemudian ada satuannya, kayak kalau sekarang itu ya 500, 1000, kalau 100, 200 ada, namun sudah jarang kepake ya, karena pengemis pun sekarang udah gak mau mendapatkan uang 100 atau 200. Kemudian yang kedua ada uang kertas. Nah, uang kertas sendiri ini yaitu uang yang berbentuk lembaran yang terbuat dari kertas. Nah, dengan dikasih gambar, cap atau tulisan, bahkan termasuk di situ ada tanda untuk yang tunanetra. Bisa diamati. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya segi empat, lebih kasar, karena tunanetra itu akan menggunakan inderanya dan indera perasa. Ya, jadi seperti itu. Nominalnya tergantung di satu negara. Kemudian jenis uang yang ketiga adalah uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yaitu pertama adalah uang kartal, yang kedua ada uang giral. Uang kartal ini adalah alat pembayaran yang sah yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan transaksi jual beli sehari-hari. Ini uang kartal. Makanya kalau Indonesia misalnya rupiah, kemudian Malaysia ringgit, kemudian Filipina peso, di Arab Saudi misalnya real seperti itu. Ya, jadi uang yang digunakan sehari-hari itu uang kartal. Sedangkan uang giral ini adalah uang yang dimiliki masyarakat yang bentuknya adalah giro atau simpanan. Yang secara umum uang ini yang beredar hanya di kalangan tertentu. Ya, khususnya untuk orang-orang kaya lah. Ya, orang kaya. Sehingga bentuknya nanti, bentuk transaksinya bisa berupa berbasis elektronik, aplikasi mobile, karena ini uangnya dalam bentuk yang cukup banyak, sehingga untuk transaksinya juga transaksi dalam nominal yang cukup besar. Biasa juga dalam bentuk cek juga bisa, seperti itu. Baik, jenis yang keempat adalah uang berdasarkan wilayah berlakunya. Ini berdasarkan tempat berlakunya atau beredarnya, yaitu uang domestik. Uang domestik adalah uang yang hanya berlaku di wilayah tertentu. Indonesia ya rupiah, kemudian kalau Malaysia ringgit. Jadi berdasarkan wilayah masing-masing negara. Oke, nanti anak-anak bisa menyebutkan contohnya di penugasan. Ada 10 saja, misalnya mata uang apa, negara mana. Itu tambahannya. Kemudian yang lain adalah dari jenis uang berdasarkan wilayah. Tadi berdasarkan uang domestik, itu ada uang regional. Uang regional ini adalah uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu. Uang yang berlaku di kawasan tertentu. Misalnya untuk mata uang ini untuk Uni Eropa yaitu uang apa ya namanya ya, yaitu uang euro. Berlaku di 19 negara. Oke, nanti di penugasan silakan 19 negara yang menggunakan uang euro itu negara mana saja. Oke, tugas pertama adalah membuat mata uang, jenis uang yang berlaku di wilayah
tertentu, misalnya Indonesia rupiah, silakan sebutin 10 negara. Tugas yang kedua adalah 19 negara yang menggunakan uang euro, itu mana saja. Kemudian jenis yang ketiga adalah uang internasional. Uang internasional adalah uang yang berlaku di seluruh dunia. Ya, ini dolar Amerika. Ini yang lagi menguasai ekonomi dunia itu Amerika. Jadi ini yang uang yang berlaku internasional. Jadi di mana aja bisa nih. Oke, dolar Amerika. Baik, itu kaitan dengan jenis-jenis uang. Jadi tugasnya ada 3. Yang pertama adalah menyebutkan, nah ditulis mata uang suatu negara, 10 negara. Yang kedua adalah jelasin 19 negara yang menggunakan uang euro. Yang ketiga adalah silakan Anda mengerjakan tugas yang ada di psikologi. Untuk itu tetap semangat, tetap menjalankan tugasnya sebagai pelajar on time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.